warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahardianto selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional yang saya hormati, juga kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Winda Amelia atau saya sendiri dengan NIM belakang 308, Maulidia Deliana dengan NIM belakang 314, dan juga Fitria Dianingsi dengan NIM belakang 318 akan mempraktekkan presentasi bisnis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kondisinya. Kondisinya yaitu staf Departemen Information Technology mencoba meyakinkan jajaran pemimpin di Departemen Keuangan untuk menyetujui anggaran berinvestasi membangun sistem keamanan informasi nasabah dengan kondisi khusus manajer keuangan berkebangsaan Cina. Ni hao xiao hao. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dari Departemen Keuangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh dua orang rekan saya. Jadi izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Winda Amelia. Ni hao, saya Maulidia Deliana. Ni hao, nama saya Fitria Dianingsi Anugrah. Kami dari Departemen Information Technology akan mempresentasikan anggaran investasi Sistem Informasi Pengamanan Data Nasabah Bank BCA. Bank BCA atau Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial dan UKM, dan konsumer. Nah, BCA ini adalah bank swasta atau non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. Nah, BCA ini memfasilitasi layanan transaksi perbankan dengan dilengkapi layanan internet banking dan juga mobile banking. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tuh menyebabkan krisis di banyak sektor. Nah, salah satu sektor yang terdampak itu pada lembaga keuangan. Adanya pandemi itu membawa suatu perubahan perilaku sosial dan juga mobilitas masyarakat di beberapa negara dalam melakukan kegiatan transaksi perbankan. Layanan digital perbankan ini tuh semakin diandalkan oleh nasabah sebagai salah satu layanan untuk tetap bisa melakukan transaksi perbankan di tengah wabah pandemi COVID-19. BCA sendiri mencatatkan bahwa adanya peningkatan transaksi digital selama masa pandemi COVID-19. Presiden Direktur BCA, Jaja Setiatmaja mengatakan bahwa transaksi internet banking BCA naik 33% dari 750 juta transaksi menjadi 1 miliar transaksi secara tahunan. Nah, sementara itu, transaksi mobile banking BCA melonjak sebesar 66% dari 1,41 miliar kali menjadi 2,35 miliar kali per Juni 2021. Nah, sejalan dengan hal itu, maka BCA harus memastikan untuk terus meningkatkan keamanan data para nasabah karena seperti yang kita tahu bahwa data dan juga sistem informasi ini tuh merupakan aset perusahaan yang sangat penting. Bisa dilihat bahwa ada beberapa kasus yang terjadi mengenai kebocoran data nasabah di beberapa bank. Ada data nasabah Bank Jatim diduga bocor dijual seharga 3,5 miliar. Kemudian ada Bank Mandiri dilaporkan terkait dugaan kebocoran data rahasia nasabah. Polisi selidiki dugaan kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life yang dijual sebesar 101 juta rupiah. Nah, dilihat dari kasus-kasus tadi, jadi apa sih kebutuhan dari perusahaan kami? Kebutuhan perusahaan kami yaitu adalah sistem keamanan informasi data nasabah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maulidia.
Yang selanjutnya yaitu aspek kebutuhan informasi. Nah, keamanan informasi ini harus mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu confidentiality. Maksud dari confidentiality ini yaitu keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengakses informasi tertentu. Pengertian lain dari confidentiality ini merupakan tindakan pencegahan dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Yang kedua yaitu integrity. Maksud dari integrity yaitu keamanan informasi, menjamin kelengkapan informasi, dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan berubahnya informasi dari aslinya. Pengertian lain dari integrity adalah memastikan bahwa informasi tersebut masih utuh, akurat, dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu availability. Maksud dari availability ini yaitu keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa ada gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otorisasi untuk mengakses informasi. Availability meyakinkan bahwa pengguna mempunyai kesempatan dan akses pada suatu informasi. Yang selanjutnya yaitu solusi. Sebelumnya kan sudah dibahas mengenai kasus yang terjadi dan kebutuhan dari perusahaan kami itu apa. Nah, jadi solusi dari kami yaitu Information Security Management System atau yang disebut ISMS dan ISO 27001. Yang selanjutnya yaitu Information Security Management System atau ISMS. Meningkatnya kebutuhan dan penggunaan TIK dalam menunjang aktivitas bisnis, suatu organisasi akan meningkatkan nilai dari resiko gangguan keamanan informasi tersebut. Peningkatan gangguan risiko pada organisasi yang sangat bergantung pada layanan TIK akan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sehingga saat ini, organisasi harus menyadari dan menerapkan suatu kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi yang dimiliki. Salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh organisasi untuk mengatasi gangguan keamanan informasi adalah dengan menerapkan manajemen keamanan informasi. Maka dari itu, menerapkan Information Security Management System atau ISMS merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan kami saat ini. Kita sebagai bank swasta terbesar di Indonesia harus berusaha menunjukkan kepada pelanggan dan mitra bahwa keamanan informasi adalah prioritas perusahaan kami. Alasan kenapa kami memilih sistem ini yaitu yang pertama, lebih efektif dan efisien, yang kedua, berstandar internasional, dan yang ketiga, dapat menjadi solusi kebutuhan perusahaan kami. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriah. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISO 27001 adalah standar internasional yang diakui secara global untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi yang kita pegang. ISO 27001 ini bisa membantu perusahaan dalam membangun dan memelihara manajemen keamanan informasi sehingga kita bisa menjaga dan memelihara kerahasiaan informasi, integritas informasi, dan ketersediaan informasi. Baik, di sini menjelaskan tentang manfaat ISO 27001. Yang pertama ada mengurangi kemungkinan pelanggan keamanan di lingkungan TI Anda. Lalu yang kedua ada kerahasiaan informasi. Yang ketiga meminimalkan risiko TI, kemungkinan kerusakan dan biaya konsekuensial. Lalu yang keempat ada unggul dalam persaingan karena standar yang diakui. Yang kelima meningkatkan kepercayaan sehubungan dengan mitra pelanggan dan publik. Lalu yang keenam ada metode terstruktur untuk memenuhi persyaratan pemenuhan. Yang ketujuh ada memenuhi persyaratan yang diakui secara internasional. Lalu yang kedelapan mendeteksi kerentanan secara sistematis. Yang kesembilan
biaya lebih rendah. Lalu yang ke-10, kontrol resiko ATI. Lalu yang terakhir, yang ke-11, ada mengurangi kemungkinan pelanggan keamanan di lingkungan Anda. Selanjutnya ada 10 klausa pendek ISO 27001. Yang pertama ada lingkup standar, yang kedua bagaimana dokumen didefinisikan, yang ketiga istilah dan definisi dalam ISO atau IEC 27001. Lalu yang keempat hubungan organisasi dan pemangku kepentingan. Lalu yang kelima kepemimpinan, keamanan informasi dan dukungan tingkat tinggi untuk kebijakan. Yang keenam, perencanaan sistem manajemen keamanan informasi atau pengendalian risiko, estimasi risiko. Lalu yang ketujuh, mendukung sistem manajemen keamanan informasi. Lalu yang kedelapan, menjadi operasional sistem manajemen keamanan informasi. Dan yang kesembilan, meninjau kinerja sistem. Dan yang ke-10 ada tindakan korektif. Baik, slide selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Nah, jadi di sini terdapat rencana anggaran untuk keamanan sistem informasi data nasabah. Di sini kami memaksimalkan mungkin menekankan biaya total untuk anggarannya. Mungkin lebih baik bisa dibaca oleh para rekan sekalian agar lebih jelas. Lalu di sini ada with harmony comes prosperity, atau yang bermakna bahwa keselarasan atau harmoni menjamin kekayaan dalam berbisnis. Bisa dipahami dari filosofi tersebut bahwa antara perbankan dengan keamanan itu merupakan hal yang selaras dan berhubungan erat. Dengan keamanan yang bagus, maka perbankan akan bisa mencapai tujuannya, dan keamanan yang baik ini akan berdampak juga untuk jangka waktu yang panjang bagi Bank BCA. Maka dari itu, kami dari staf Departemen Information Technology memohon kepada Bapak Ibu sekalian selaku jajaran pimpinan dari Departemen Keuangan untuk menyetujui anggaran investasi sistem informasi pengamanan data nasabah di Bank BCA ini. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.